Putri Presiden Soeharto Siti Hadiati Haryadi atau Titi Soeharto buka suara terkait pro kontra pengangkatan ayahnya sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Titi mengatakan sebagai negara demokrasi, pro kontra merupakan hal yang wajar, termasuk dalam pengangkatan ayahnya sebagai pahlawan nasional. Titi menyebut banyak peninggalan Soeharto yang masih bisa dirasakan dampaknya sampai saat ini, termasuk program Gogoranca atau GORA yang sampai sekarang bisa menjadi daerah lumbung pangan nasional. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Rekan Robi, silakan laporan Anda. Ya, Alinda dan juga Tribuners, pada hari Kamis, hari Rabu lalu maksud kami, bahwa Putri Presiden Soeharto, yakni Titi Soeharto, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana pada saat itu dalam agenda mendengar pendapat daripada kepala dinas, kemudian sejumlah petani terkait dengan rancangan undang-undang ketahanan pangan. Usai bertemu dengan pimpinan kepala daerah, kemudian para petani, Titi Soeharto merespon terkait pro kontra dari pengangkatan ayahnya sebagai pahlawan nasional yang diberi gelar yang disematkan pada 10 November lalu oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Titi, pro kontra tersebut hal yang wajar di dalam negara demokrasi ini. Dan menurutnya banyak jasa-jasa dari Presiden Soeharto pada saat selama ia menjabat yang sampai saat ini bisa dirasakan. Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni program Gogoranca untuk meningkatkan ketahanan pangan pada saat itu, sehingga sampai saat ini Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi lumbung pangan nasional. Titi juga tidak merespon banyak terkait dengan pro kontra ini. Menurutnya seperti apapun respon publik terkait pengangkatan ayahnya sebagai presiden, maksud kami sebagai pahlawan nasional, menurut mereka di mata keluarga Soeharto adalah pahlawan bagi keluarga Cendanap. Kemudian Soeharto juga pada saat disematkan gelar pahlawan ini bersamaan juga dengan salah satu tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Sultan Muhammad Salahuddin, yang pada saat itu juga mendapatkan gelar pahlawan, sehingga saat ini jumlah pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat sudah ada dua, yakni Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan juga Sultan Muhammad Salahuddin dari Bima. Dan usai kunjungan tersebut, Titi langsung bertolak ke Jakarta setelah meninjau juga gudang bulog yang ada di Mandalika, kemudian gudang bulog Mandalika yang ada di Kota Mataram, kemudian balai benih ikan yang ada di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Demikian Alinda dan juga Tribun laporan yang dapat saya sampaikan. Pro kontra boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Itu saya rasa ini negara demokrasi ya, mau pro kontra. Tapi yang penting masyarakat banyak, rakyat banyak, mayoritas rakyat Indonesia menginginkan bahwa Presiden kedua Republik Indonesia mendapat penghargaan, dihargai. Itu saya rasa udah jelas terang benderang gitu ya, nggak usah kita ragukan lagi. Ya, ini kan banyak peninggalan Pak Hafiz. Nah, itu udah jelas. Apa ya, sudah jelas di NTB sendiri ya, di NTB yang paling jelas. Ada padi Gogoranca dulu, bagaimana NTB daerah kering bisa jadi sekarang lumbung padi nasional. Paling banyak bendungan di Indonesia, bendungan paling banyak dibangun di NTB. Dari daerah kering jadi daerah subur, jadi lumbung padi, pabrik dan sebagainya. Pokoknya yang jelas di NTB itu dari daerah kering jadi lumbung padi, ya Pak. Itu kan berkat dari pertanian dan bendungan-bendungan yang ada itu, saluran-saluran irigasi dirasakan semua oleh masyarakat NTB. Saya rasa mayoritas masyarakat NTB menginginkan Pak Harto sebagai dapat gelar pahlawan nasional. Jadi yang tidak akan mempengaruhi keluarga tidak ada.
Itu dia. Itu dia. Itu dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.